Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Bihadhihi ni'am yumkinuna an nahdura hadha liqa' litadarrusil lughatil arabiyyah wa khususan نتعلم كيف نتعلم كيفية قراءة كتب العلماء و... وثانيا نرحب بكم جميعا أهلا وسهلا في هذا اللقاء. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Ya. Masih dalam poin yang ke-10, yaitu berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah. Nah, ada tambahan selain kitab dan sunnah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa kita mesti memahami kitab dan sunnah tersebut dari perkataan ulama. Bahkan ulama sekalipun mereka tidak akan mengatakan suatu pendapat kecuali jika pendapat tersebut telah ada pendahulunya, telah ada yang mengatakan sebelumnya dari kalangan ulama terdahulu. Seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau walaupun ilmunya sangat luas, tetapi jika dia berpendapat dengan suatu pendapat yang mana pendapat tersebut beliau tidak mengetahui pendahulunya yang mengatakan hal tersebut, maka beliau tidak akan mengambil pendapat tersebut. Ya, kita sampai pembahasan ini ya. Kita akan lanjutkan ya dari sini. Siapa yang ingin membaca? Dari Liza ya. Liza yajibu ala. Ada yang ingin coba membaca? Sama-sama ya. Liza yajibu ala, ini apa? Oh, oh libi ya. Sepertinya suaranya belum aktif ya. Ya, ala talibil ilmi. Karena coba Ustaz. Boleh. Liza yajibu ala tolibil ilmi ruju'i ila kitabillahi. Bentar, ini rujuk Liza yajibu ala tolibil ilmi ruju'. ya, ruju'u. Ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anna yasta'inu bi kalamil ulama'i. Wa ay yasta'i. Oh iya, wa yasta'ina Ya, bi kalamil ulama'i. ya betul. Terus.
waruju'u ila kitabillahi yakunu bihafdihi wa Di hif bihifdihi wa tadbirihi wala watadabburihi. watadabur watadaburihi wal amali ala ma ja'a bihi. Pertanyaan ya Ustaz. Bukan pertanyaan. Ini ada tanda kayak Ini itu. Oh, titik, titik oh, koma itu berarti. titik koma. Oh ya. Li'anna Allah yaqul kitabu Yaqul anzal betul. Li'anna Allah yaqul berarti yaqul kitabu anzalnahu abun. oh kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru Lihat ayat dabbaru. Lihat dabbaru. liyadzabbaru Dab, ay bukan za ya. Da. oh liyadzabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul Waliyatadzakkaro. walitazakkaru ulul Waliya. wali yatazakkaro ulul albab. Ya. Suratus Sod. Sitah wa Isrun ya Ustaz. Lihat Tis'ah ya. ya tis'ah wa Isrun. Hmm. Tis'ah apa? Ya tis'ah. Tis'ah wa isrun. 9 ya. Ya. Liyadabbaru ayatihi. Oh, tadabur tadi itu ya. Wa tadaburu berarti Ustaz Ya. awal lagi. Wa tadaburul ayati yusollu Yusilu. oh yusilu ila pahmil ma'na waliyatadzakkaru ulul albab Tadzakkaro ini ya. atadzakkaru ulul albab wa tazkiru wal amali Kan bihadzal tazkir. wa tazkir wa Bukan. tazkiru Sama kayak tadabbur. Jadi ini wa apa? tazakkaru Tazakkur. tazakkur wa tazakkur huwal amalu bihadzal Qur'an. Ya, sampai situ coba diterjemahkan, Bu. Untuk ini gitu Ustaz Ustaz Oleh karena ah, ini, oleh karena ini em, kita diharuskan gitu ya jibu itu harus gitu terus harus untuk eh, atas pencari ilmu untuk rujuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesungguhnya eh, wa anna dan sesungguhnya yasta'inu bikalamik yasta'inu ini an bukan ana ya, an. oh wa an yasta'ina oh nah Ustaz wa an dan akan meminta tolong gitu Ustaz ber ah yasta'in mengambil Di kalamil pertolongan ulama meminta ada tolong perkataan ulama dan dengan perkataan ulama bantuan oh bantuan perkataan meminta, ulama meminta bantuan dengan perkataan ulama. oh Eh, jadi selain wajib kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya juga wajib meminta nah, bantuan bantuan perkataan. oh Maksudnya kita tidak hanya mengandalkan kitab dan sunnah, tapi juga kita mengandalkan perkataan ulama. oh nah Ya, terus dan kembali kepada kitab Allah yang menjadi penjagaan dengannya dan terjaga kembali gitu kepada Allah. Ini berhenti nih. Dan kembali kepada kitab kitab Allah, Allah yakunu bihifzihi. ya Yaitu kuno dengan, kenapa yaitu dengan oh ya itu diterjemahkannya itu dengan menjaganya dan mentadaburinya gitu Ustaz ini bisa juga diartikan menghafalnya ya. oh ya Menghafalnya yaitu dengan menghafalnya dan mentadaburinya dan mengamalkan atas apa-apa yang datang dengan eh, apa kitab tersebut ya datang kitab dengannya. ya eh
li'anna Allah karena ya, Karena karena Allah berkata berfirman, kitab kitab anzalnahu, yang Allah turunkan dengan kitab tersebut, mubarok adalah berkah untuk ditadaburi ayat-ayat kitab yang Allah turunkan dan kepadamu, mubarok berkahi, berkah yang diberkahi yang diberkahi untuk ditadaburi ayatnya dan untuk diingat gitu, eh, ada sebagai pengingat untuk ulul albab. nanti dijelaskan Syekh itu pengingat itu maksudnya Ya, apa. Jadi pelajaran untuk dijadikan pelajaran bagi pelajaran orang-orang orang-orang yang berpikir yang memiliki akalnya. akal ya. Liyadzaburu liyudabbiru ayat Bab baru liyadabbaru ayatahu ayati. ayatihi. Hmm. Liyadabbaru. Oh, Kemudian ini bukan maf'ulun bi Ustaz. nah, ini penjelasan nih. Maksudnya Oh, liyadabbaru. Oh, baru ya. ini. Kemudian Waktu- dan mentadaburi ayat-ayatnya, menyampaikan kepada pemahaman makna, arti-arti ya, pemahaman arti, oh, dan mengingatnya dan menjadi pengingat bagi kaum-kaum yang berakal, dan mengingat uh, watadzkiru wal amalu bihadzal Quran. Tadkiru dan mengingat tersebut adalah mengamalkan Al-Quran. ya, jadi maksudnya lihat baru ayati itu maksudnya eh, memahami, merenungi ayat yang menghasilkan kepada pemahaman makna. Ya, artinya ini untuk kita memahami ayat-ayatnya ya. Lihat baru ayat ini untuk kita memahami maknanya, makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian waliyatazakkaro ini maksudnya adalah dan agar orang-orang yang berakal itu mengamalkannya. Oh, nah. Jadi kitab itu yang diturunkan, yang diberkahi tersebut itu adalah untuk dipahami dan diamalkan. Lihat baru ayat ini untuk dipahami, Dan waliyatadzakkaro ini untuk diamalkan. oh, tamam. Afwan Ustadz, Anda boleh nanya Ustadz, Ya, ya Pak. itu untuk lihat baru ayatihi itu kenapa dibaca majrur itu Ustadz, ayatinya itu Ustadz? Bukan majrur itu mansub. Mansub dengan tanda Kasroh kasroh li'anna. karena dia jama muannas salim. Ya, mu'annas Oh, salim itu nasabnya dengan Kasroh, fathah atau kasroh. kasroh. Ya, tidak ada dengan fathah kalau isim jamak mu'annas salim ya. Mu'annas salim itu kalau marfu dengan tanda dhammah, nasab dengan tanda kasroh. Eh, sama dengan jar kasroh ya. Jadi nah Ustadz. mansub, mansub sebagai maf'ulun bih. Ya, baik kita akan bahas dulu sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Anda coba Liza, li, li itu huruf apa? Harfu jarid. Ya, harful jar. Ini harful jar. Za itu isim apa? Isyarah. Isim isyarah. Jadi ini jar majrur ya. Al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur. Liza. Ya, muta'aliknya ke mana muta'aliknya ke?
ke yajibu. Atau bisa juga ke perkataan sebelumnya, aku lu liza, lebih tepatnya mana tuh kira-kira? Aku mengatakan, oleh karenanya wajib. Nah, lebih tepatnya ke sebelumnya ya. Aku lu liza yajibu ala talibil ilmi. Yajibu fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari, fi'il madinya Wajib. wajaba yajibu. Ya. Fa'ilnya ada yang tahu fa'il dari yajibu? Lamir Arruju'u. mustatir. Ada yang betul tadi? Arruju'u. Arruju'u. Ini fa'ilnya ya. Ini fa'il. Fa'ilun marfu'an. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammatu zahirah. Jadi apa yang wajib? Yang wajib itu adalah kembali. Bukan wajib itu bukan fa'ilnya thalibul ilmi ya. Karena thalibul ilmi itu majrur. Ini majrur nih, thalibul ilmi ini majrur karena ada huruf jar. Jar majrur ini baru muta'aliknya kepada yajibu. Yajibu wajib bagi penuntut ilmu atau atas. Wajib atas penuntut ilmu. Apa yang wajib? Kembali. Rujuk itu kembali. Berupa masdar ya. Ustadz Afwan bisa di zoom, Ustadz kecil banget di komputer anak. Udah besar. Udah, alhamdulillah. Ar-ruju'u sebagai fa'il. Ila kitabillah ini muta'aliknya kemana? Jar majrur muta'aliknya Ruju'. ke rujuk. Kembali kepada kitabullah. Jadi kepada kitabullah itu terkaitnya dengan ar-rujuk. Kembali kepada kitabullah. Jangan kembalinya ke sini ke yajibu, jauh kali ya. Tapi secara kaidah boleh-boleh saja, bisa saja. Tapi secara makna kan tidak tepat. Wajib kepada kitabullah kan tidak tepat. Yang lebih tepat adalah kembali kepada kitabullah. Jadi ini ila kitabi, ya ini majrur dan dia sebagai mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf. Majrurnya bi ila ya. Kemudian wa huwa mudhaf. Kemudian ini lafzul jalalah Allah Mudhafun ilaih. ya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kasrah. Kemudian wa di sini wa apa? Wa atop Wa ataf yang menghubungkan antara sunnah, kitabillah wa sunnah. sunnah dan Kitab. kitab. Ya jangan ke lafzul jalalah Allah ya. Ke kitab. Jadi wajib kembali kepada kitabullah dan sunnah. Sunnah, sunnati rasulih. Rasulih ini mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Jadi idofahnya ada 3 kata ya. Sunnah, rasul, dan hi. Ada 3. Sunnah di sini mudhaf. Ini mudhaf. Kemudian ini mudhaf dan dia sebagai mudhaf ilaih juga. Kemudian terakhirnya mudhaf ilaih. Sallallahu alaihi wasallam ini sebagai jumlah I'tiradiyah. radiyah. Kemudian wa ayasta'ina bi kalamil ulama. Wa di sini wa apa? Wa atop Wa ataf. Menghubungkan antara apa dan apa? yajibu wa yasta'in. Yasta'in ila yajibu. Bukan. Nah,
kitab, Arruju, rujuk. Rujuk. kitabillah wa sunnah. Ini rujuk ini sama dengan an yarji'a. Sama saja masdar muawwal. Ar-rujuk dengan yarji'a itu sama. Jadi ayasta'ina dengan ar-rujuk. Kembali dia ma'tuf. Ma'tufnya kepada ar-rujuk. Sehingga dia fi mahalli Nasbih. raf raf raf'in. Ini kan rofa ini ya. Rujuknya rofa. Oh, rujuk. Ayasta'inanya maksudnya ya. Ayasta'inanya an dan yasta'inanya itu fi mahalli raf'in. Adapun Oh, yasta'in nasab. Ini nasab. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Mana fa'ilnya? dhamirun mustatir. Ya, kembalinya ke Talibul ilm. Talibil ilm. hendaknya atau wajib bagi para penuntut ilmu tersebut meminta bantuan dengan perkataan ulama. Apa cocok terjemahannya? Meminta bantuan, mengandalkan. Minta penjelasan bisa juga dari dengan perkataan ulama. Di kalamin ulama ini jar majrur muta'alliqnya kepada yasta'in. Kita ulangi terjemahnya. Oleh karenanya wajib bagi penuntut ilmu kembali kepada kitabullah wa sunnah dan sunnah Rasulullah dan meminta bantuan dengan perkataan ulama. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini warruju'u di sini wa apa kira-kira? Hmm. Wa warruju'u. Wanya wa apa? Hmm? Wa isti'nafiyah. Permulaan ya. Isti'nafiyah. Wa isti'nafiyah. Ar-ruju'u ar-ruju'u sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Kata yang di awal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ila kitabillah. Ini sama ya sebelumnya. Jar majrur muta'alliqnya kepada ar-ruju'. Kemudian mana khobar dari ar-ruju'? Ini kan tadi mubtada. Ar-ruju'nya mubtada. Mana khobarnya? Mana khobar dari ar-ruju'? Khabar jumlah. Ya, berbentuk jumlah ini ya, yakunu Yakunu. bihifzih. Yakunu bihifzih ini jumlah ini al-jumlah bi mahalli raf'i khobarin. Khobarin mubtada'in. Jumlah ini jumlahnya ya, bukan yakuni saja sampai terakhir. Itu adalah sebagai khobar ya, khobar mubtada.
Kemudian kita i'rab masing-masing. Yakunu ini fi'il naqis atau fi'il nasikh. Bukan ya fi'lun naqis nasikhun. Dia naqis dan juga nasikh. Naqis itu dia tidak memiliki fa'il. Nasikh itu dia menghapus kaidah mubtada khobar menjadi isim kana dan khobar kana. Jadi di sini ada isimnya ya, bukan ada fa'ilnya. Yakunu. Mana isim yakunu? Mana isim yakunu? Isim kana. Dhamir mustatir tasbih. Kembalinya ke Ar-ruju'. rujuk. Jadi yakunu rujuk bihifzihi. Rujuk tersebut adalah dengan menghafalnya. Penghafalnya. Menghafalnya dan merenunginya dan mengamalkannya. Bihifzihi. Hafidho yahfazu hifzan. Bihifzihi. Dia masdarnya fi'lan ya. Bihifzihi wa tadabburih. Tadabbur itu merenungi. Wal amali ala ma ja'a bihi. Mengamalkan apa yang datang padanya. Pada Al-Quran. Mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ala ma ja'a bihi ini muta'alliqnya kepada al-amal. Muta'alliq kepada al-amal. Li'anna Allah yaqul. Karena Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal tersebut mengambil pelajaran. Nah, untuk i'rab dari ayat ini ya, kita coba lihat di kitab tafsir atau dari website. Nah, tunjukkan caranya ya. Masuk ke Google Chrome, ketik aja tafsir.app. Nah, ini lengkap ya. Ada tafsir, ada kitab i'rab, ada mushaf berbagai qiraat. Ya, berbagai qiraat ada di sini dan kamus. Nah, kita pilih ke al-ulum, ulum ya. Ulum ini ada ulum gharib wa ma'ani. Nah, kita fokus ke i'rab. Jadi kitabun anzalnahu ilaika ya. Kita ketik aja kitabun anzalnahu ilaika surat Shaf ya. Nah, ini. Kita klik, ini salah satunya ada beberapa kitab ya, 1 2 3 4 5 6 7 9 ya, 9 10. Dari atas ya kita coba. Ini kitab i'rab muyassar. Nah, di sini ada i'rabnya ya. Coba kita bisa sama-sama bahas. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun. Nah, pertama kita bahas kitabun yang pada kata di awal. Nah, kitabun tersebut adalah khobar katanya. Bukan mubtada ya. Karena di sini ada mubtada
mubtada yang terhapus, yaitu hadza. Ini dipahami ya. Hadzanya tidak disebutkan pada asalnya. Ya, kita paham bahwa sebelumnya itu ada hadza. Hadza kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang diberkahi. Ya kan? Jadi ada hadza di depannya. Tapi dihapus. Nah, ini biasa ya di dalam kalimat Arab. Ada hal-hal yang dihapus yang eh, sebenarnya bisa dipahami, tidak perlu disebutkan. Kemudian jumlah anzalnahu. Kitabun anzalnahu. Anzalnahu itu sebagai sifat. Sifatnya sama dengan na'at. Na'at dari kitabun. Jadi diterjemahkan yang. Ini adalah kitab yang kami turunkan. Anzala itu adalah fi'il madi. Wazannya af'ala. Menurunkan. Kalau nazala itu turun. Kalau anzala menurunkan. Ya. Sama dengan nazzala itu menurunkan juga, tapi ada perbedaannya antara nazzala dengan anzala. Ya, ada perbedaannya. Kalau disebutkan dalam satu konteks. Nah, kemudian ini adalah fa'il. Kami menurunkannya kepadamu. Kitab yang kami menurunkannya kepadamu. Nya di sini kembali ke mana? Kitabullah. Kitab. Kitabun. Jadi dia sebagai maf'ulun bih. Wal ha'u. Ha ini maksudnya hu ini ya. Karena dia satu kata, satu huruf, maka disebutkan al-ha. Sama seperti bi, disebutkan al-ba. Gitu. Kalau li, alam. Seperti itu ya cara menyebutkannya. Jadi ini al-ha ini maksudnya hu. Anzalnahu. Itu sebagai maf'ulun bih. Ilaika jar dan majrur muta'alliq kepada anzalna. Ilaika ini muta'alliqnya kepada anzalna. Kami menurunkannya kepadamu. Terkaitnya dengan anzalnahu. Mubarakun ini sebagai naat yang kedua. Ya. Naat pertamanya mana tadi? Akan. Anzalnahu. Anzalnahu. Yang pertamanya anzalnahu, yang keduanya mubarakun. Jadi ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Nah, itu salah satu i'rabnya bisa dikatakan dia sebagai naat yang kedua. Kalau diterjemahkan, jadi ada yang diberkahi. Jadi pertama yang kami turunkan, kemudian yang diberkahi. Bisa juga sebagai khobar yang kedua. Kabar dari Khobar. kitabun. Bukan. Dari Kita hadza. khobar. Alam Dari hadza. Khobar dari hadza. Nah, kalau dia sebagai khobar gimana terjemahannya? Kitab yang Nah, kalau diturunkan. terjemahannya khobar kedua itu pakai lagi. Jadi ini adalah kitab yang kami Kitab turunkan kepadamu kami lagi turunkan. diberkahi. Hmm. Lagi diberkahi. Seperti itu terjemahannya. Seperti wallahu alimun hakim misalkan. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alimun hakim itu khobar pertama dan khobar kedua. Berarti itu mempengaruhi ini ya, Ustaz? Mempengaruhi penerjemahnya ya, Ustaz? Iya, tapi bisa semuanya. Itulah Maknanya hebat. sama. Hah? Bisa Maknanya terjemahkan itu sama. agak berbeda ya maknanya, tapi eh, bisa semuanya. Ini adalah kitab yang kami turunkan
lagi diberkahi. Dan ini ini juga diberkahi. Ya. Atau khobar mubtada yang mahzuf. Gimana nih maksudnya? Jadi khobar yang kedua atau khobar yang kedua. Ada tadi kan. Kemudian atau khobar mubtada ya sama sebenarnya ya. Mubtadanya kan memang dihapus tadinya. Aduh, iya. Khobar mubtada yang dihapus. Mubtada yang dihapus tadi kan hada. Ya. Ini sama saja nih kayaknya. Eh, khobar yang kedua atau khobar ya dari mubtada yang dihapus. Ya khobar yang kedua ini kan khobar dari mubtada yang dihapus juga kan? Karena khobar pertamanya tadi kitabun. Ya, kitabun ini kan khobar pertamanya. Mubtadanya kan dihapus. Ya, pasti khobar kedua dari mubtada yang dihapus. Maksudnya di sini. Lalu kita lanjutkan waliyadab baru waliyadab baru ya. Waliyadab baru lam. Nah, nih, lam ini maksudnya li. Li ini dikatakan lam karena dia satu huruf saja ya, li. Jadi disebutkan alam. Lamnya di sini adalah lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam untuk menjelaskan makna supaya, agar mereka merenungi. Baru ini adalah fi'il mudhari yang mansub dengan an mutmarah. Ba'da lam ta'lil. Nah, ini bisa dua ini ya, dua i'rab. Pertama seperti ini atau disebutkan langsung lamnya sebagai huruf penasab. Ya. Lam ta'lil apa tadi, Ustaz? Lam untuk menunjukkan supaya, agar. Maknanya itu. Kalau mutmarah, Ustaz? Mutmaroh itu tersembunyi. An mutmaroh. Jadi setelah lam ini, setelah li ini, ada an. Li an baru. Nah, an mutmarohnya ini boleh dimunculkan, boleh tidak. Pada lam ta'lil. Tapi kalau setelah hatta, itu wajib disembunyikan. Hatta itu juga huruf jar, karena ada an mutmaroh yang disembunyikan, tapi disembunyikannya wajib. Nah, kalau lam ta'lil, itu disembunyikannya boleh dimunculkan atau boleh disembunyikan. Hukumnya boleh. Ya, jadi asalnya setelah lam ta'lil itu pasti ada an mutmaroh, an yang tersembunyi. Asalnya adalah li'an baru. Paham ya? Jadi setelah li ini ada an. Asalnya. Kemudian wal wawu fa'il. Wawunya fa'il. Wawu yang mana? Wawu pada mana? Yadabbaru. Ya, pada baru. Ya, barunya ada wawu kan? Itulah fa'ilnya. Wawu jamaah. Ustadz, nanya Ustadz, tadi kan ada an Ustadz. Bukannya itu menjadi mansub, mestinya yudabbaru gitu Ustadz. Iya, dia mansub. Mansubnya dengan hafzin. Fatinun. Dihapusnya huruf nun. Bukan apa jadi fathah, bukan. Dia itu kan af'alul khams. Asalnya yadabbaruna. Nah, Oh, baik, baik, baik. Paham, Nah, paham, paham. maksudnya dengan dihilangkannya nun. Ya, Apa Ustaz bertanya? ya. Itu kenapa lam ta'lilnya di dalam khat itu dia ditanwin? Apakah keperluan tajwid? Yang mana Ada tadi, Pak? Ulang lagi, Pak. Ya. Yang An lam ta'lilnya kan ditanwin, kalau di khat di tulisannya mubarakun, baru dia tanwin. Itu keperluan tajwid Ustaz. Di depannya di
lam ta'lil. Lam ta'lil ini Yang di liyadabbaru kan ada tanwin tuh seperti tulisannya. lihat baru ada tanwin. Itu seperti Ini lamnya ya di tulisannya. Di, ini ya tasdid, lam. tasdid bukan tanwin. Tasdid. Afwan, tasdid Oh ya, maksudnya. makanya bingung tadi tanwin. Ya ini karena dibaca dileburkannya. Mubarakul liyadabbaru. Jadi dileburkan tanwin dan tasdidnya ini. Karena kalau membacanya kalau disambung jadi mubarakul. Bukan mubarakun liyadabbaru bukan. Mubarakul liyadabbaru. Sehingga dituliskan di sini ada tasdidnya. Ya. Kemudian wal wawu fa'il. Tadi wawu yang ini fa'il ya. Dia nasab. Ini yadabbaru fi'lun mudhari'un mansubun. Nah, wa alamatu nasbihi hafzun nun. Dihapusnya nun. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Tanda nasabnya dengan dihapusnya nun. Ya, terus mansubnya dengan an mutmarah. An yang tersembunyi setelah lam ta'lil tersebut. Kemudian wal wawu fa'il. Wawunya fa'il. Wal masdar muawwal min an wal fi'l majrur. Masdar muawwal dari an dan fi'ilnya. Yang mana an dan fi'ilnya? Maksudnya apa nih an dan fi'ilnya? Yang mana tuh? Iya. An? Fi'ilnya yang mana? Yadabbaru. Yadabbaru. Betul. Betul. An yadabbaru. Kan, karena asal tadi kan li an yadabbaru. Li an Harusnya yadabbaru. Nah, baru an yadabbarunya itu majrur dengan lam. An yadabbaru ya. Bukan yadabbarunya aja. An dan fi'ilnya. An yadabbaru itu majrur. Karena sebelumnya ada lam ta'lil. Lam ta'lil itu huruf jar. Wal jarul wal majruru muta'alliqani bi anzalna. Ya, jar dan majrur an li'an ya. Li'an yadabbaru itu jar majrur. Li'an yadabbaru. Nah, jar majrur tersebut muta'alliq kepada. Jadi ini lihat baru ini jar majrur ini ya. Muta'alliq kepada anzalna. Ya, jadi ada dua yang muta'alliq. Pertama ilaika. Kemudian yang kedua lihat baru. Ayati maf'ulun bih. Dengan tanda mansub dengan tanda kasroh karena dia jamak muannas salim. Waliyazakkaro. Waliyazakkaro ya. Waliyatadzakkaro ya harusnya waliyatadzakkaro. Ini salah ini. Salah ketik. Waliyatadzakkaro ulul albab ya. Ini atofnya ke yadabbaru. Jadi wanya waw atof ini. Ulu ini adalah fa'il. Albab mudhaf ilaih. Nah, ulu ini tanda rofa'nya apa? Tanda rofa'nya apa? wow. Doma dah Ustaz. Domah atau wawu? Wow. Kayaknya Wow. wow itu. Kalau wawu kenapa dia wawu? Alasannya apa rofa'nya dengan wawu? Karena kembali kepada zaman ini dia zaman Kan alasannya dia apakah termasuk isim mufrad, isim taksir? Zakar salim Ustaz. Jamak karena jamak Ustaz. Karena jamak apa? Jamak taksir.
Jamak taksir. Kalau jamak taksir itu dengan domah ya, bukan dengan wawu. dengan Sah ya. Apa itu ya? jadi dengan waw apa dengan doma Ustaz? Ya, itu masih pertanyaan, Bu. Jawabannya mana? Hmm? Dengan wau Oh, alasannya? karena mulhaq bi jamil Nah, mudzakkar salim. betul. Mulhaq. Dia mirip muzakkar salim, tapi tidak muzakkar salim. Kenapa? Tidak langsung saja karena dia muzakkar salim. Kenapa perlu disebutkan mulhaq? Apa nih, Ustaz? Hmm. Yang waliyatadzakkara tadi kan ataf kepada liyatadabbaru ya, Ustaz ya. Itu berarti Ya. yang dia juga ada bi anna mudmarah juga, Ustaz ya. Iya, sama. Asli sama ya. Sama persis. Nah, kembali lagi tadi ke ulu. Kenapa dia mulhaq? Mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Tim jamit Ustadz. Karena dia itu tidak memiliki isim mufrad. Nah, sama seperti kalau misalkan jamak muzakkar salim muslimuna, ada isim mufradnya muslimun, ya kan? Muslimun ya. Jadi muslimuna. Itu jamak muzakkar salim. Tapi ada kata-kata yang dia itu jamak mirip jamak muzakkar salim, tapi tidak ada mufradnya. Mufradnya jauh berbeda, yaitu zu. Zi, za. Zu itu yang memiliki. Nah, bisa dilihat di buku warna hijau halaman 24 ya. Buku warna yang warna hijau yang panduan membaca kitab Arab Gundul. Halaman 24. Di situ ada beberapa contoh mulhaq bijam'il muzakkir salim, contohnya salah satunya ulu ini. Ulu, kemudian isruna, salasuna itu termasuk mulhaq. Ya. Kemudian banun. Banun, ardun, zawu, sinun, alamun, ahlun. Nah, itu mulhaq jamak bijam'il muzakkir salim. Ya, jadi karena dia mulhaq muzakkar salim berarti nasabnya jadi uli, ya uli ya. Pakai dengan tanda ya. Nah, masih ada. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ada Ustaz. boleh. Jadi zu itu kenapa dia punya bentuk jam Ustaz? Kalau langsung disambungkan misalnya zu albab gitu aja apa nggak Zawu tepat jadi gitu? zawu. Zawul. Nah, jadi dia memang ada kata-kata yang tidak ada bentuk mufrad dari katanya tersebut itu. Dia bentuknya jamak, tapi dia tidak bisa dimufradkan. Tidak berasal dari isim mufrad. Itulah ulu. Atau dia ini kalau jamak muzakkar salim itu kan harus dari isim yang pertama nama laki-laki, nama, yang kedua sifat. Sifat ini bisa isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ini yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ya, contohnya di sini nama laki-laki Muhammadun bisa Muhammaduna. Zaidun Zaiduna. Kalau ini contoh sifat isim fa'il, contohnya dakhilun, orang yang masuk. Dakhiluna. Itu bisa dijadikan jamak muzakkar salim.
Isim maf'ul juga magdub, ghairil magdubi, bisa magdubuna, magdubina, ya. Itu bisa dijadikan jamak muzakkar. Nah, selain ini itu mulhaq. Mulhaq apa Ustaz? Mulhaq itu Berarti yang mulhaq di yang muzakkar mengikuti salim ya Ustaz. yang mengikuti i'rab jamak muzakkar salim. Mengikuti ya. Marfu marfu bil wawi Ya, wa mansubun wal majruru bi bil ya'i. ya. Hmm. Ya, seperti itu. Mungkin kita sedikit lagi ya tadi ini wa tadabburul ayat yusilu ila fahmil makna. Artinya? Apa artinya? Dan merenungi ayat-ayat Menghasilkan pemahaman paham arti pemahaman makna. pemahaman makna. Wa tadabburu. Maksudnya tadabburul ayat ini menjelaskan tafsir dari ayat sebelumnya ini ya. Liyadabbaru ayatih. Nah, tadabburul ayat itu akan menghasilkan pemahaman makna, merenungi ya. Merenungi ayat akan menghasilkan pemahaman makna. Kemudian Selalu Ustaz yusilu. yusil. Nah, ini fa'ilnya mana yusilu? Mustatir. Kembali ke Ayat. bukan. Kalau ayat na'am ayat muannas. mana fa'ilnya? Fa'il dari yusilu. Bukan. Tadabbur. Betul, tadabbur. Tadabbur ini mubtada ya. Bukan fi'il ini. Jadi kembalinya ke tadabbur. Ini mubtada. Ini isim. Dia mudhof juga sekarang Ustaz ya berarti ya. Karena tanwinnya hilang makanya. Betul, mudhof tadabburu. Jadi dia bukan fi'il ini ya. Tadabburul ayat. Nah, sehingga ini mubtada, khobarnya mana? Khobar dari tadabbur. Yusilu berarti ya. Ya, yusilu ila fahmil makna ini sebagai khobar. Nah, sebagai khobar dari tadabbur. Jadi kelihatan seperti fi'il ya Ustadz ya. Iya, Padahal itu dia mudhof. betul. Kalau misalnya nggak ada harokat gini, bisa aja jadi ayatnya menjadi fa'il. Bisa. Tadab barunya, iya karena tadab barunya dia fi'il. Tapi kalau fi'il ya tidak bisa dipahami ya kalau dia sebagai fi'il. Dia fi'il apa misalkan? Fi'il madi, tadabbaro misalkan ya. Tadabbaro. Tadab baru berarti sebentar. Dia tadab baru. Kan tadabbaro. Kan dia adanya kan tadab baro ya tadab baru ya Ustaz ya. Tadab baro ya tadab baru. Ya, kalau misalkan kalau fi'il madi tadabbaro. Iya, kalau misalnya fi'il madi kan jadi ayatu gitu kan. Ayatu gitu. Tidak bisa ayatu. Misalnya tadabbaro al ayat. Baronya misalkan kembalinya ke thalabul ilmi. Nah, thalabul ilmi itu merenungi ayat. Ya, kurang tepat. Kalau mau dong. Kalau misalnya ngeliatin seperti ini Ustadz, seakan-akan jadinya dia fi'il madi, kemudian ayatunya dia adalah fa'il gitu. Jadi kalau kita nanti melihat nih langsung menerjemahkannya langsung ayat-ayat tersebut mencerminkan, jadi gitu pasti menerjemahkannya.
Ya salah kalau bukan mencerminkan, merenungi. Masa ada ayat merenungi? Gitu ya. Misalnya kalau tadabbur nih artinya ada yang mencerminkan, ada mencerminkan kalau artinya, kalau lihat di arti. Hmm. Yusilu Jadi artinya ini ya Ustaz, sampai sampai atau menghasilkan. atau menghasilkan kepada pemahaman makna. Ya. Ayat-ayat tersebut mencerminkan sampai kepada pemahaman makna. Kan karena kita sendiri juga mengartikan masih bingung, pasti mengira-ngira ngambil ininya, ngambil apa ya? Ngambil konteks jadinya gitu kan. Jadi kita lihat aja sebelumnya itu membahas apa kan. Tadabbur dan tazakkur. Berarti Kita itu kita dia lihat tadak setelahnya baru nih tuh buat bentuk masdar ya tazakkur. Ustadz ya? Bentuk masdar ya Ustadz? Ya, Tadak baru masdar. tuh bentuk masdar. Masdar dia. Masdar. Nah, kita bisa lihat juga konteks setelahnya ini kan wa tazakkur. Berarti dia isim. Yang ada alif lam. Nah, Ini isim berarti ini isim. Tuh. Jadi ayat ini tidak cukup sampai di sini saja. Liyadab baru ayat tidak cukup sampai di sini saja, tapi juga ada waliyatadzakkaro, dan agar orang-orang berakal tersebut mengambil pelajaran. Tim ayat-ayat. Tadzakkaro itu maksudnya adalah mengamalkan, ya. Makna atau tafsirnya adalah mengamalkan Al-Quran ini. Ini sama at-tazakkur ini sebagai apa? Maktuf ya. Mubtada, maktuf. Apa dari itu Bukan. tadak baru berarti. Maktuf tuh seluruhnya ya, jumlah dan jumlah. Ini jumlah ini maktuf kepada jumlah tadabbur ayat. Jadi bukan isim ke isim ya. Ini jumlah ke Ustadz, jumlah dan jumlah ya. Ustadz Afwan, Ustadz ini kalau masih belum move on nih. Masih yang tadi. Ini kalau misalnya mau mengartikan nih Ustadz yang misalnya dijadi sebagai mubtada. Menghayati ayat-ayat, kan kalau mubtada kan apa gitu khobarnya gitu kan, menghayati ayat-ayat. Kalau ini malah kayaknya lebih ke naat jatuhnya, menghayati ayat-ayat yang sampai pada pemahaman Bukan makna. yang sampai, jangan ada yang ya. Ya kalau Menghasilkan. jadi kalau misalnya mengartikan nih Ustadz nih awam mengartikan menghayati ayat-ayat adalah menghasilkan sampai gitu maksudnya. Mengartikannya gimana Ustadz? Mentadaburi ayat itu menghasilkan, ada itunya. Mentadaburi ayat itu menghasilkan pemahaman makna. Mentadaburi ayat itu menghasilkan pemahaman makna gitu Ustadz. Ya. Kayak al-baitu kabir, rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Seperti itu. Kalau diterjemahkan rumah itu adalah besar. Ya. Cocok kan? Ya. Kita lihat Rumah itu besar, ya betul. Kalau ini memahami ayat adalah sampai itu, gitu. memahami ayat itu memahami ayat itu menghasilkan pemahaman makna. Menghasilkan pemahaman makna ya nah Ustaz. Berarti kayak yang ini dan tazakkur mengingat di tazakur berarti dan mengingat itu adalah mengamalkan dengan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an gitu. Dan mengingat-ingat itu pelajaran. Hah? Mengambil pelajaran. Tazakkur itu mengambil pelajaran dan mengambil pelajaran itu adalah beramal dengan Al-Qur'an gitu Ustaz ya? Ya, bisa. Huwa itu adalah mengamalkan Al-Qur'an. Nah, huwa di sini sebagai apa? Domir fasl ya? Ya, domirul fasl. Domirul fasl dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Nah, fungsinya ini untuk membedakan atau memperjelas bahwa setelahnya itu sebagai khobar. Ini sebagai khobar. Jadi huwa di situ Ustadz bukan sebagai mubtada ya? Nah, itu bisa seperti itu i'rabnya, Bu.
Jadi ini mubtada, ini khobarnya, Mubtada itu ini mubtada kedua khobar. berarti. Ya, Bukan. mubtada yang kedua. Mubtada Itu seperti kedua, itu. amalnya dia tahu ini ya apa? Kalau dia taukid ya Ustaz, kalau kayak gitu. Bukan taukid, dia sebagai mubtada saja, mubtada yang kedua. Wal amal. Oh berarti kalau gitu, kalau misalnya mubtada kedua berarti al amal yang mubtada kedua, bihada Qur'annya khobar kedua. Huwanya Ya, benar-benar dhamir fasl Ustaz. khobar keduanya al amal. Khobar keduanya al amal. Oh. Ya. Gitu. Nah, itu cara mengirab pertama ya. Yang kedua, cara mengirabnya ini mubtada. Nah, khobarnya al amal. Al amal. Ini al amal ini. Jadi satu saja khobarnya. Nah, huwa di sini untuk memperjelas bahwa setelahnya adalah khobar. Karena kalau tidak ada huwa, ini kita hapus dia huwanya, maka dia kemungkinan sebagai badal karena dia sama-sama alif lam ya, atau bisa sebagai naat ya, tergantung konteksnya. Nah, jadi untuk memperjelas setelahnya itu khobar maka digunakan huwa ini. Bihazanya berarti itu, bihazal Qur'annya apa muta'alik kepada Muta'alliq amal. kepada amal ya, betul. Jadi tazakkur mengambil pelajaran itu adalah mengamalkannya. Ini adalah maksud kembali kepada Al-Quran, yaitu dengan pertama menghafalnya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Serta juga membacanya ya. Karena membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca buku-buku atau tulisan lainnya. Membaca Al-Quran itu satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi amal tadi itu mubtada Ustaz ya? Khobar. Ya, khobar. Khobar. Nah, khobar dari at-tazakkur. Ustaz, huwa itu nggak bisa jadi badal Ustaz dari yatadzakkaru Ustaz. Huwa sebagai badal tidak bisa ya Pak ya. Huwa itu domir ya. Dia sebagai mubtada itu. Ya, dia bisa sebagai domir fals atau sebagai mubtada yang kedua. Ya, sudah habis waktunya. Dan nanti sambung pada pekan depan insyaallah taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya harapkan istiqomah konsisten dalam mempelajari cara membaca kitab ini, ya terutama pada pertemuan setiap hari Ahad pagi ini, karena untuk menguasai cara membaca kitab ini memang perlu banyak latihan ya. Sebenarnya sekali seminggu itu masih kurang ya. Ya, itu bisa mempelajari dengan ustadz-ustadz lainnya. Dan memang kata kuncinya itu adalah sering latihan. Sering latihan, sering membuka kamus, sehingga kita dapat menghafal banyak kosakata dan terbiasa dalam membaca dan memahami kitab Arab Gundul ini. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.